istilah SLATCOM. SLATCOM sendiri merupakan suatu sistem yang dilakukan untuk memonitor dan mengelola kualitas lingkungan pada daerah aliran sungai. SLATCOM ini memiliki beberapa implementasi yang terdiri dari public education, survey dan investigation, design, land acquisition, construction, operation, dan maintenance. Adapun peran SLATCOM dalam penyediaan air minum baik di perkotaan maupun di pedesaan yang pertama adalah perencanaan yang terintegrasi. SLATCOM ini memungkinkan perencanaan yang lebih terstruktur dan berbasis data. Dan menggunakan sistem SLATCOM ini, pemerintah dapat melakukan survei dan investigasi secara lebih efektif untuk menentukan kebutuhan air bersih di daerah perkotaan dan di pedesaan. Lalu yang kedua itu adalah pengadaan lahan. Proses pengadaan lahan yang transparan dan efisien sangat penting dalam pembangunan infrastruktur air. SLATCOM ini membantu dalam manajemen pengadaan lahan dengan meminimalkan konflik dan mempercepat proses pembebasan lahan. Kemudian istilah yang kedua yaitu konsep pengenalan diri DISC. DISC sendiri adalah alat assessment yang digunakan untuk mengidentifikasi tipe kepribadian seseorang berdasarkan 4 unit konsep utama. Yang pertama adalah dominance, influence, steadiness, dan conscientiousness. Setiap dimensi menggambarkan karakteristik perilaku dan cara individu berinteraksi dengan lingkungan mereka. Kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan air minum di perkotaan dan di pedesaan, yaitu penerapan konsep DISC dalam konteks pemenuhan kebutuhan air minum di perkotaan maupun di pedesaan ini dapat dilihat dari bagaimana karakteristik kepribadian mempengaruhi pengambilan keputusan dan kolaborasi dalam proyek-proyek terkait air bersih. Kemudian dominan, individu dengan tipe ini dapat mengambil inisiatif dalam merancang solusi inovatif untuk masalah distribusi air. Mereka cenderung orientasi pada hasil dan mampu mengambil keputusan cepat dalam situasi krisis. Lalu yang ketiga itu konsep influence, yaitu tipe kepribadian ini dapat membantu membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya penggunaan air yang efisien. Mereka dapat memotivasi komunitas untuk berpartisipasi dalam program penghematan air ataupun kampanye kesadaran lingkungan. Lalu ada steadiness, yaitu individu dengan karakter ini dapat membantu menjaga stabilitas dalam proyek pengelolaan air, memastikan bahwa semua pihak terlibat merasa didengar dan diperhatikan. Mereka cenderung menjaga hubungan antara pemangku kepentingan. Lalu yang terakhir yaitu conscientiousness, itu tipe ini sangat penting dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek infrastruktur air. Mereka akan fokus pada detail, memastikan bahwa semua standar dipatuhi dan bahwa proyek berjalan sesuai rencana. Kemudian yang ketiga, istilah yang ketiga itu theory of planet behavior, yaitu theory of planet behavior atau TPB menjelaskan bahwa niat seseorang untuk melakukan suatu perilaku dipengaruhi oleh 3 komponen utama. Yang pertama yaitu sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan pervasive behavior, kontrol perilaku yang dipersepsikan. Adapun kaitannya dengan upaya pemenuhan kebutuhan air minum di perkotaan dan pedesaan, yang pertama adalah jika masyarakat memiliki sikap positif terhadap pentingnya penghematan air dan penggunaan air bersih, mereka lebih cenderung untuk mengadopsi praktik hemat air. Lalu dukungan sosial dari komunitas sangat penting. Jika masyarakat percaya bahwa orang-orang di sekitar mereka mendukung penggunaan air bersih dan penghematan air, mereka lebih mungkin untuk mengikuti norma tersebut. Lalu istilah yang selanjutnya itu community behavior. Adapun pengertian dari community behavior ini merujuk pada pola perilaku yang muncul dalam suatu komunitas yang dipengaruhi oleh interaksi sosial dan norma-norma yang ada di dalam kelompok tersebut. Adapun kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan air minum, yang pertama adalah komunikasi sosial dalam komunitas berfungsi untuk membangun kesadaran tentang pentingnya akses terhadap air. Kemudian community behavior ini juga mencakup mobilisasi sumber daya lokal untuk memenuhi kebutuhan air minum. Kemudian istilah selanjutnya itu organizational behavior, adalah studi tentang perilaku manusia dalam konteks organisasi. Ini mencakup pemahaman produksi dan pengolahan perilaku individu dan kelompok dalam suatu organisasi dengan tujuan meningkatkan efektivitas dan kesejahteraan anggota organisasi. Lalu yang selanjutnya itu pengertian dari istilah SDGs. SDGs sendiri merupakan agenda global yang terdiri dari 17 tujuan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan hingga tahun 2030. Salah satu tujuan utama SDGs adalah memastikan akses terhadap air bersih dan sanitasi untuk semua, yang sangat relevan dalam konteks pemenuhan kebutuhan air minum di perkotaan dan di pedesaan. Lalu ada STAM,
atau sistem penyediaan air minum yang merupakan infrastruktur yang dirancang untuk menyediakan air bersih kepada masyarakat. Spam ini berfungsi sebagai solusi untuk memenuhi kebutuhan air minum, terutama di daerah yang kesulitan mengakses sumber air bersih. Implementasi spam yang efektif dapat mendukung pencapaian dari SDGs, khususnya dalam akses terhadap air bersih. Lalu yang selanjutnya itu BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa, yaitu lembaga ekonomi yang dibentuk oleh desa untuk mengelola potensi ekonomi lokal, termasuk pengelolaan sumber daya air. BUMDes juga dapat berperan penting dalam pengembangan spam di pedesaan dengan mengelola sumber daya secara berkelanjutan dan memberdayakan masyarakat setempat. Dengan memanfaatkan BUMDes, desa dapat meningkatkan akses terhadap air bersih sambil mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya. Yang pertama yaitu estimasi waktu, yaitu sekitar 5 tahun. Asumsinya itu yang pertama ada analisis kebutuhan. Tahun pertama akan digunakan untuk melakukan analisis mendalam mengenai kebutuhan air minum di wilayah tersebut, yaitu termasuk identifikasi sumber air, infrastruktur yang ada, dan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Lalu perencanaan dan penganggaran tahun kedua akan difokuskan pada perencanaan proyek dan penganggaran, termasuk pengajuan proposal ke pemerintah pusat dan kerjasama dengan pihak swasta. Lalu tahun ketiga hingga keempat akan digunakan untuk pelaksanaan proyek pembangunan infrastruktur penyediaan air minum baik di perkotaan maupun di pedesaan. Lalu tahun kelima akan digunakan untuk memonitoring dan evaluasi hasil implementasi serta penyesuaian jika diperlukan. Lalu yang kedua yaitu langkah-langkah. Yang pertama identifikasi sumber air, mengadakan forum masyarakat untuk mendapat masukan dan dukungan. Kemudian merancang sistem penyediaan air minum yang sesuai dengan kebutuhan daerah perkotaan dan pedesaan, melaksanakan pembangunan infrastruktur seperti pipa distribusi, reservoir, dan fasilitas pengolahan air, lalu memberikan pelatihan kepada masyarakat tentang pengelolaan sumber air minum dan monitoring dan evaluasi. Kemudian yang ketiga itu probabilitas penyelesaiannya itu adalah 5% dengan alasan dengan perencanaan yang matang, keterlibatan masyarakat serta dukungan dari pemerintah pusat dan daerah, kemungkinan besar proyek ini dapat diselesaikan dengan baik. Kemudian namun tantangan seperti perubahan kebijakan atau bencana alam dapat mempengaruhi probabilitas ini. Lalu yang keempat itu adalah hambatan utama. Yang pertama yaitu dari segi pendanaan. Mungkin terjadi keterbatasan anggaran dapat menjadi kendala dalam pelaksanaan proyek. Kemudian keterlibatan masyarakat, resistensi dan masyarakat terhadap perubahan atau keterlibatan dalam pengelolaan dapat menghambat keberhasilan program. Kemudian yang ketiga adalah kualitas sumber air. Itu pencemaran atau penurunan kualitas sumber air dapat mengurangi efektivitas sistem penyediaan air minum. Kemudian yang keempat itu birokrasi, meliputi proses perizinan yang rumit dapat memperlambat implementasi proyek. Adapun skema master plan dari rencana kerja pemenuhan air minum ini, yang pertama yaitu analisis kebutuhan air, di mana pada analisis ini terbagi menjadi 3, yaitu survei jumlah penduduk, penentuan kebutuhan air, dan analisis sumber air. Kemudian yang kedua yaitu identifikasi sumber air baku yang meliputi penelitian potensi sumber air dan evaluasi kualitas dan kuantitas. Kemudian yang ketiga yaitu pelaksanaan perencanaan infrastruktur yang meliputi desain jaringan distribusi dan rencana pembangunan fasilitas. Kemudian yang selanjutnya itu pelaksanaan proyek, itu meliputi pelaksanaan pembangunan bertahap dan pengawasan progres. Kemudian yang selanjutnya itu pemberdayaan masyarakat yang meliputi pelatihan masyarakat. Kemudian yang terakhir yaitu monitoring dan evaluasi, meliputi pengumpulan data berkala dan penyusunan strategis. Dari video yang pertama yaitu didapatkan bahwa keberhasilan BUMDes Lentera dari Desa Lendang, Nangka, Lampung Timur dalam mengelola program inovasi penyediaan air bersih. BUMDes Lentera ini telah mendistribusikan air bersih kepada 788 keluarga yang sebelumnya tidak memiliki akses air bersih. Program ini melibatkan berbagai tahapan. Yang pertama, perencanaan teknis, kelembagaan, pembangunan infrastruktur, operasional, pemeliharaan, serta monitoring dan evaluasi. Keberhasilan program ini didukung oleh 10 kunci utama, termasuk musyawarah, gotong royong, transparansi, dan pengoptimalan sumber daya lokal. Selain meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, penyediaan air bersih juga memicu perkembangan ekonomi lokal melalui munculnya usaha rumah tangga.
Program ini menunjukkan bahwa inovasi berbasis potensi lokal dapat menjadi solusi bagi kebutuhan dasar masyarakat, meningkatkan kesejahteraan, dan mendorong produktivitas desa. Kemudian dari video yang kedua itu didapatkan tentang tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs yang merupakan rencana aksi global yang mencakup 17 tujuan untuk mengatasi tantangan utama yang meliputi kemiskinan, kesenjangan, perubahan iklim. Tujuan-tujuan ini untuk menekankan kemitraan. Kemudian ada konsumsi dan pertumbuhan ekonomi, kemudian ada kesehatan kesejahteraan serta keberlanjutan lingkungan di daratan. Kemudian prioritas lainnya mencakup akses terhadap air bersih dan energi, pendidikan berkualitas, kesetaraan gender, kota berkelanjutan, perdamaian, keadilan, dan inovasi infrastruktur. Secara keseluruhan, 17 tujuan ini bertujuan untuk menciptakan dunia yang lebih adil, berkelanjutan, dan makmur. Lalu yang keempat yaitu mengenai skema master plan rencana kerja penurunan air minum selama 25 tahun. Tahun pertama akan dilakukan analisis kebutuhan air, kemudian di tahun kedua akan dilakukan identifikasi sumber air, lalu tahun ketiga sampai tahun keempat akan dilakukan perencanaan infrastruktur, kemudian di tahun kelima sampai tahun ke-15 akan dilakukan pelaksanaan proyek, kemudian tahun 16 sampai 20 akan dilakukan pemberdayaan masyarakat, kemudian di tahun 21 sampai 25 akan dilaksanakan evaluasi terhadap rencana kerja yang telah dilakukan kurang lebih selama 25 tahun.